Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Tadris Matematika 5B, mata kuliah metode numerik akan mempresentasikan tentang bilangan titik kambang. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Nafis Azizatul Rohmah, NIM 12204193022, yang kedua Risma Nur Hasanah, NIM 12204193028, dan yang terakhir Faradiba Nur Khalifatunisa, NIM 12204193151. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama bilangan titik kambang, yang kedua bilangan titik kambang ternormalisasi, yang ketiga epsilon mesin, yang keempat pembulatan titik kambang, dan yang terakhir aritmatika bilangan titik kambang. Untuk materi yang pertama yaitu bilangan titik kambang. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan titik kambang? Bilangan titik kambang atau floating point merupakan format penyimpanan bilangan real dalam komputer yang biasanya digunakan pada pemrograman. Format penulisannya yaitu bilangan titik tetap dikalikan dengan basisnya sehingga menghasilkan bilangan titik kambang. Bilangan titik kambang A dapat dinyatakan dengan A sama dengan plus minus M dikali B pangkat P sama dengan plus minus 0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 sampai dengan Dn dikali B pangkat P. Dengan M adalah mantisa real, lalu 0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 sampai Dn adalah digit mantisa yang nilainya antara 0 sampai B-1, serta N adalah panjang digit atau bit mantisa. B merupakan basis dari sistem bilangan yang dipakai. Basisnya bisa menggunakan 2, 8, 10, 16, dan sebagainya. P adalah pangkat yang merupakan bilangan bulat, di mana nilainya antara negatif P min hingga positif P untuk maksimalnya. Di dalam komputer, bilangan titik kambang dengan sistem biner atau basis 2 itu dapat direpresentasikan sebagai berikut itu. Dengan bit pertama menyatakan tanda positif negatif, deret bit kedua menyatakan pangkat bertanda, serta deretan bit terakhir untuk mantisa. Contohnya, bilangan real 3124,8764 apabila disajikan dalam format bilangan titik kambang dengan basis 10 akan menjadi 0,31248764 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 ini diperoleh dari 4 angka di depan koma pada soal yang tertera. Selanjutnya, untuk materi yang kedua yaitu bilangan titik kambang ternormalisasi. Normalisasi pada bilangan titik kambang itu adalah suatu proses mengelompokkan atau menyeragamkan penyajian bilangan di dalam komputer sehingga mudah untuk diidentifikasi. Agar bilangan titik kambang di dalam komputer dapat disajikan seragam, maka sistem komputer akan menormalisasikan format penulisannya sehingga semua digit mantisa selalu angka bena dan digit pertama mantisa atau D1 itu tidak boleh sama dengan 0. Bilangan titik kambang ternormalisasi dapat dinyatakan sebagai A sama dengan plus minus M dikali B pangkat P sama dengan plus minus 0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 sampai dengan Dn dikali B pangkat P. Di mana D1, D2, D3, D4, D5, D6 sampai dengan Dn adalah digit atau bit mantisa dengan syarat D1 lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan B-1 dan DK lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan B-1 untuk K lebih dari 1. Syarat pada sistem desimal adalah D1 itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 9, serta untuk DK-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 9. Sedangkan pada sistem biner,
Syaratnya D1 sama dengan 1 dan DK lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Proses normalisasi ini berakibat pada nilai M, yaitu M lebih dari sama dengan 1 per B kurang dari 1. Pada sistem desimal atau basisnya sama dengan 10, maka M berkisar antara 0,1 hingga 1. Sedangkan pada sistem biner atau B sama dengan 2, maka nilai M berkisar 0,5 dan 1. Namun ada kalanya suatu bilangan itu tidak bisa dinormalisasi. Hal ini terjadi pada kasus khusus dari 0, di mana 0 disajikan dengan bagian mantisa dan pangkatnya seluruhnya bernilai 0. Kemudian contoh dari bilangan titik kambang ternormalisasi. Untuk yang pertama, bilangan 234,7465 dikali 10 pangkat 2 jika dinormalisasikan menjadi 0,2347465 dikali 10 pangkat 5. Syarat dari bilangan titik kambang ternormalisasi tadi adalah digit pertama mantisa tidak boleh sama dengan 0. Maka ini dibuat 0,234 sekian. Tadi pangkatnya 10 pangkat 2. Kemudian bilangan 234,7465 memiliki 3 angka di depan koma, sehingga menjadi 0,2347465 dikali 10 pangkat 5. Untuk yang kedua, bilangan 0,00512 dikali 10 pangkat negatif 2 menjadi 0,512 dikali 10 pangkat negatif 4. Kan tadi syaratnya digit pertamanya tidak boleh sama dengan 0. Jadi dua angka 0 di belakang koma itu kita hilangkan sehingga menjadi 10 pangkat min 2. Kemudian 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2 menjadi 10 pangkat negatif 4. Yang ketiga, bilangan 14,25 dalam format bilangan titik kambang ternormalisasi dengan basis 10 akan menjadi 0,1425 dikali 10 pangkat 2. Jadi ini kita buat 0, dan basisnya 10. Karena terdapat 2 angka di depan koma, maka menjadi 10 pangkat 2. Yang terakhir, bilangan E dalam format bilangan titik kambang ternormalisasi adalah E mendekati 2,7182818 sama dengan 0,271821818 dikali 10 pangkat 1. Ini untuk bilangan titik kambang desimal ternormalisasi atau menggunakan basis 10. Kemudian E mendekati 0,10101101 sekian dikali 2 pangkat 2 merupakan bilangan titik kambang biner ternormalisasi atau menggunakan basis 2. Kemudian E mendekati 0,101011 sekian dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 0,2B7E1516 dikali 16 pangkat 1 merupakan bilangan titik kambang heksadesimal ternormalisasi atau menggunakan basis 16. Yang ketiga yaitu epsilon mesin. Epsilon mesin atau error pembulatan adalah kemungkinan terjadinya kesalahan relatif karena pembulatan dalam aritmatika floating point. Hal ini terjadi karena komputer kita punya batas memori dan CPU sehingga pasti terjadi sebuah keeroran. Dengan mengetahui nilai epsilon ini, setidaknya kita bisa sedikit memprediksi error pembulatan yang dilakukan komputer, dan dengan memprediksi artinya kita mengendalikan error yang mungkin akan keluar. Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai untuk aritmatika floating point. Nah,
Karena jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan titik kambang terbatas, maka jumlah bilangan real yang dapat direpresentasikan juga terbatas. Dari beberapa daftar bilangan real positif yang dapat direpresentasikan, jika diurutkan, akan muncul susunan seperti ini, yaitu 0, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8, setengah, 3/4, 1, 3/2, 2, 3, 4, dan 6. Yang kedua yaitu tentang aritmatika komputer. Epsilon mesin distandarisasi dengan menemukan bilangan titik kambang terkecil yang bila ditambahkan dengan 1 memberikan hasil yang lebih besar dari 1. Dengan kata lain, jika epsilon mesin dilambangkan dengan E, maka 1 ditambah E lebih dari 1. Nah, jika bilangan yang lebih kecil dari epsilon mesin pada komputer akan didefinisikan sebagai 0. Nah, tadi kan kita membahas tentang nilai untuk aritmatika floating point dan aritmatika komputer. Tapi sebenarnya apakah definisi normal dari epsilon mesin? Yaitu pembulatan adalah prosedur untuk memilih representasi bilangan real dalam sistem bilangan floating point. Untuk sistem bilangan dan prosedur pembulatan, epsilon mesin adalah kesalahan relatif maksimum dari prosedur pembulatan yang dipilih. Yang keempat atau selanjutnya yaitu model aritmatika. Misalkan, X dan Y adalah bilangan floating point. Titik adalah operasi aritmatika pada bilangan floating point seperti penjumlahan atau perkalian, dan lingkaran adalah operasi presisi tak terbatas. Menurut standar, komputer menghitung X titik Y sama dengan sekitar X lingkaran Y, atau dengan arti mesin epsilon, kesalahan relatif pembulatan paling banyak mesin epsilon besarnya jadi X titik Y sama dengan X lingkaran Y dikali 1 ditambah Z, di mana Z dalam magnitudo mutlak paling banyak epsilon. Yang selanjutnya yaitu definisi varian. Maksud dari definisi varian ini, arti dari epsilon mesin itu menurut beberapa pakar atau beberapa ahli itu berbeda-beda. Salah satunya yang mungkin berbeda atau jauh lebih luas di luar akademisi yaitu mesin epsilon didefinisikan sebagai perbedaan antara 1 dan angka floating point berikutnya yang lebih besar. Selanjutnya yaitu cara menentukan mesin epsilon. Cara terbaik untuk menentukan epsilon mesin adalah dengan merujuk ke tabel yang ada dalam makalah dan menggunakan rumus kekuatan yang sesuai. Mesin komputasi epsilon sering diberikan sebagai latihan buku teks. Ini adalah contoh menghitung epsilon mesin dalam arti jarak angka floating point pada 1 daripada dalam arti pembulatan. Dan ini adalah formulanya yang nanti akan bisa dipraktekkan atau dimasukkan angka ke dalamnya. Yang terakhir yaitu perkiraan. Kita juga dapat menemukan perkiraan pada nilai epsilon mesin dengan prosedur yang sederhana. Gagasannya ialah dengan membagi 2 secara terus-menerus nilai 1 dan memeriksa apakah 1 ditambah hasil bagi itu lebih besar dari 1. Yang keempat yaitu pembulatan pada bilangan titik kambang. Misalkan ada bilangan titik kambang dalam basis 10. Nah, di sini ada 2 cara pembulatan. Yang pertama itu chopping atau pemenggalan. Yang kedua itu in-rounding atau pembulatan ke angka terdekat. Nah, untuk chopping, misalkan A adalah bilangan titik kambang dalam basis 10,
yaitu A sama dengan plus minus 0 kali D1, D2, D3 sampai dengan dn plus 1 dikali 10P, maka pembulatan chopping yaitu plus minus 0 kali D1, D2, D3, D1, D2, D3 sampai dn-1 dn kali 10P. Sebagai contoh, misalkan bilangan P sama dengan 0,31459265358 dan seterusnya kali 10 pangkat 0. Di dalam komputer akan ditunjukkan dengan atau disimpan dengan 7 digit mantis. Maka hasilnya adalah 0,3141592 kali 10 pangkat 0. Maksudnya apa? Disimpan dengan 7 digit mantis. Berarti di belakang koma akan ada 7 digit atau 7 angka. Lalu yang selanjutnya yaitu pembulatan dengan cara in rounding atau ke bilangan yang terdekat. Misalkan A adalah bilangan titik kambang dalam basis 10. A sama dengan plus minus 0,D1, D2, D3 sampai dengan dn plus 1 dikali 10P. Maka pembulatan in roundingnya yaitu plus minus 0,D1, D2, D3 sampai dengan dn kali 10P. Contohnya, bilangan P adalah 0,31452655358 kali 10 pangkat 0. Di dalam komputer hipotetis dengan 7 digit mantis, maka dibulatkan menjadi 0,3141593. Nah, coba perhatikan soal 1 dan soal 2. Itu sebenarnya memiliki angka yang sama, namun hasilnya berbeda. Mengapa? Pada pembulatan chopping itu hanya dikurangin atau dimampatkan saja pada angka-angka itu, sedangkan in rounding dilihat angka paling belakang yaitu 2. Nah, setelah 2 ini apa? 6. Nah, karena 6 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke angka yang lebih besar atau ditambah 1. Jadi 2 tambah 1, 3. Jadinya 0,3141593. Nah, kalau chopping itu tidak pakai ditambah, tetap pada awalnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah aritmatika bilangan titik kambang. Dalam aritmatika bilangan titik kambang terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, yang pertama ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Ada 2 kasus dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk kasus yang pertama, penjumlahan maupun pengurangan bilangan yang sangat kecil ke atau dari bilangan yang lebih besar akan menyebabkan timbulnya kelat pembulatan. Nah, kasus tersebut terjadi karena untuk menjumlahkan 2 buah bilangan yang berbeda yang relatif besar, pangkatnya harus disamakan terlebih dahulu, yaitu disamakan dengan pangkat yang lebih besar. Caranya adalah dengan menggeser digit-digit atau bit bilangan yang pangkatnya lebih kecil. Nah, pergeseran digit atau bit ini akan mengakibatkan adanya digit atau bit yang hilang. Contohnya, misalkan digunakan komputer dengan mantis 4 digit atau basis 10. Hitunglah 2,112988 ditambah 0,3543. Penyelesaiannya, kita bisa menormalisasikan terlebih dahulu kedua bilangan tersebut, yaitu 2,112988 menjadi 0,2112988 dikali 10 pangkat 1 dan 0,3543 menjadi 0,3543 dikali 10 pangkat 0. Setelah itu, kita bisa menyamakan pangkat dengan pangkat yang lebih besar. Nah, di sini pangkat yang lebih besar adalah 1. Jadi, kita ubah ke pangkat yang lebih besar yaitu 1. 0,2112988 kali 10 pangkat 1 tetap
Sedangkan untuk yang 0,3543 dikali 10 pangkat 0 menjadi 0,03547 dikali 10 pangkat 1. Nah, di sini terdapat pergeseran dikit untuk menyamakan pangkat. Nah, kemudian dua buah bilangan tersebut bisa kita jumlahkan sehingga menghasilkan 0,246768 kali 10 pangkat 1. Kemudian setelah dilakukan pembulatan ke digit terdekat atau in rounding, hasilnya menjadi 0,2468 kali 10 pangkat 1. Sedangkan setelah dilakukan pemenggalan atau copying akan menghasilkan 0,2467 dikali 10 pangkat 1. Nah, di sini kita juga bisa menghitung galat mutlak pembulatan dan juga galat mutlak pemenggalan. Di mana galat mutlak pembulatannya menghasilkan 0,000312, sedangkan untuk galat mutlak pemenggalannya yaitu 0,000688. Selanjutnya adalah kasus yang kedua, yaitu pengurangan dua buah bilangan yang hampir sama besar. Bila dua bilangan titik kambang dikurangkan, hasilnya mungkin mengandung 0 pada posisi digit mantis yang paling berarti, yaitu posisi digit paling kiri. Keadaan ini dinamakan kehilangan angka bena. Baik pemenggalan maupun pembulatan ke digit terdekat akan menghasilkan jawaban yang sama. Contohnya, kurangkan 0,98453 dikali 10 pangkat 5 dengan 0,98314 kali 10 pangkat 5 dengan 5 angka bena. Penyelesaiannya, karena pangkatnya sudah sama dan bentuknya sudah normal, kita bisa langsung kurangkan yang akan menghasilkan 0,00139 kali 10 pangkat 5. Kemudian setelah dinormalisasikan menjadi 0,139 kali 10 pangkat 3 dengan 3 angka bena. Selanjutnya, setelah dilakukan pembulatan ke digit terdekat atau in rounding, hasilnya menjadi 0,139 kali 10 pangkat 3. Sedangkan setelah dilakukan pemenggalan atau copying, hasilnya menjadi 0,139 kali 10 pangkat 3. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasil dari pembulatan maupun pemenggalannya adalah sama. Nah, di sini hasil yang diperoleh memiliki 3 angka bena, jadi kita kehilangan 2 angka bena. Untuk operasi yang selanjutnya adalah operasi perkalian dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian pada bilangan titik kambang tidak perlu menyamakan pangkat ataupun memisahkan operasi pada mantis dan pangkat seperti pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan titik kambang. Nah, operasi perkalian mantis dilakukan operasi perkalian biasa, baru kemudian dilakukan operasi penambahan pada pangkat. Sedangkan operasi pembagian mantis dilakukan operasi pembagian biasa, kemudian dilakukan operasi pengurangan pada pangkat. Contohnya, hitung perkalian 0,36987 kali 10 pangkat 5 dengan 0,136 kali 10 pangkat negatif 3 dengan 5 angka bena. Penyelesaiannya, kita kalikan mantisnya yaitu 0,36987 kali 0,136 yang hasilnya yaitu 0,050300232. Kemudian kita jumlahkan pangkatnya yaitu 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 0,050300232 kali 10 pangkat 2. Nah, kemudian hasilnya ini bisa dinormalisasikan yang akan menghasilkan 0,50300232 kali 10 pangkat 1. Kemudian setelah dilakukan pembulatan ke digit terdekat atau in rounding, hasilnya menjadi 0,50302 kali 10 pangkat 1. Sedangkan setelah dilakukan pemenggalan atau copying, hasilnya menjadi 0,50302 kali 10 pangkat 1. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.